Selamat pagi. Financial Wisdom kembali menyapa Anda di hari Rabu sama dengan jam 4 pagi dalam perbincangan menarik dengan topik mengenalkan perencanaan keuangan untuk pekerja migran Indonesia atau yang sering dikenal dengan PMI. Nah, kalau kita kulik lagi semua listeners, ternyata Indonesia punya jaringan pekerja migran yang tersebar di seluruh dunia. Bahkan pekerja migran Indonesia tidak hanya memberi manfaat kepada diri sendiri saja, tapi juga ternyata untuk Indonesia ada efeknya. Dan bagaimana agar para pekerja migran Indonesia punya perencanaan keuangan yang baik melalui dunia pasar modal dan apa saja manfaatnya? Hari ini kita akan membahasnya secara tuntas selama 1 jam dengan narasumber-narasumber keren pastinya luar biasa. Yang pertama ada Bapak Gandhi Sulistianto ataupun Pak Sulis, Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan. Selamat pagi Pak Sulis, annyeonghaseyo. Selamat pagi, Annyeonghaseyo. Oke, gimana Korea pagi hari ini cuacanya? Cuaca baik, segar, hampir mendekati mirip-mirip Jakarta sekarang, tapi masih sejuk seperti di puncak lah katakanlah. Oh, Ya, oke. Baik, kita beralih kembali ke narasumber kita yang selanjutnya ada Pak Putut Endro Andawari, Direktur Utama BNI Asset Management. Selamat pagi Pak Putut. Masih di mute Pak Putut? Pagi Mbak Andre, Smart Business semua, Pak Gandhi juga, selamat pagi di Seoul. Salam. selamat pagi, Bapak. Yes, kabar baik ya Pak Putut ya pagi hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, dan selanjutnya tuan rumah ya. Tuan rumah dari Smart Financial Wisdom ada Pak Muhammad Teguh alias Pak Teguh, penasihat keuangan independen. Pagi Pak Teguh. Pagi Audrey, pagi Pak Sulis, pagi Pak Putut, pagi Smart Pagi. Listener semuanya. Kembali lagi kita di Rabu pagi ya, ngomongin tentang keuangan. Seru. Betul. Kali ini latar belakangnya dari PMI atau Pekerja Migran Indonesia. Nah, mungkin kita ke Pak Sulis dulu gitu ya. Berangkat dari pekerja migran Indonesia, mungkin banyak juga pekerja migran Indonesia di Korea, Korea Selatan gitu. Mungkin kita berangkat dari definisi ya, Pak Sulis ya. Sebenarnya apa sih yang disebut dengan PMI dan syarat-syarat untuk menjadi PMI itu sebenarnya seperti apa? Silakan, Pak Sulis. Oke, jadi PMI ini istilah baru sebenarnya yang terbit dari sejak tahun 2017. Dulu disebutnya TKI, Tenaga Kerja Indonesia. Sekarang diperhalus namanya Pekerja Migran Indonesia. Nah, definisi dari pekerja migran Indonesia ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 adalah PMI atau pekerja migran adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Dan syarat-syaratnya sebagai pekerja migran Indonesia minimal berusia 18 tahun, tentu saja memiliki kompetensi sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki kepesertaan jam sostek, jaminan sosial, dan juga dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh pemberi kerja dan negara yang dituju. Dalam hal ini, kalau dengan Korea ya peraturan dari kementerian di Korea di sini, ya. Dan penempatan PMI ini itu ada yang bersifat government to government, ya, kalau di Korea, ada yang bersifat private to private. Kira-kira begitu tentang PMI, definisi dan sistem yang ada di Korea. Yes, mungkin ada sedikit perubahan nama ya dari TKI menuju PMI yang dimana diperhalus ya seperti yang dikatakan oleh Pak Sulis. Selanjutnya mungkin ke Pak Teguh nih, kita bicara tentang financial gitu ya, ahlinya nih. Gimana Pak Teguh untuk keuntungan ataupun manfaat lain yang didapatkan oleh PMI sendiri ataupun keluarganya bahkan untuk Indonesia ternyata ada efeknya juga ya. Gimana tuh Pak Teguh? Ya, pertama untuk Indonesia udah pasti mereka itu adalah pejuang-pejuang devisa kita. Salah satu analisis dalam makroekonomi kita bagaimana devisa kita aman. Nah, di antara penyumbang devisa kita tentu nggak bisa dipungkiri ya, Pak Sulis ya, Pak Dubes, berkaitan sama jasa mereka ini, jasa beliau ini berkaitan para pekerja migran Indonesia ini untuk mensokong, mensupport devisa di kita. Yang kedua, saya Mbak Audrey pernah
diundang di Saudi, khususnya di kota Madinah sama di kota Jeddah. Saya juga pernah ke Hong Kong, bertemu dengan PMI yang ada di sana, pekerja migran di Hong Kong. Itu ada komunitas yang cukup solid ya, tiap hari Ahad. Belum pernah Pak Sulis, saya ke Seoul nih. Nah, ya, mari silakan, welcome. siap Pak. Nah di sana itu kita memang, karena memang expert saya di bidang keuangan, maka kita bicara masalah keuangan mereka, dan mereka memang supporting banget untuk keluarganya mereka, meskipun dalam tanda petik quote unquote mereka jadi sasaran empuk untuk modus penipuan, Mbak Audrey. Baik penipuan secara produk, instrumen ya, Pak Putut juga pasti banyak beritanya tentang itu, juga quote unquote ditilep sama keluarganya sendiri. Nah, ini yang perlu dilakukan edukasi yang cukup intens kepada pekerja migran Indonesia supaya yang dia sudah support devisa di Indonesia ini oleh keluarganya yang disupport itu juga ini bermanfaat. Atau bahkan ketika beliau ini pulang lagi ke Indonesia, bila bisa sejahtera karena apa yang ditabungin atau diinvestasiin nanti di Indonesia benar-benar untuk dia gitu, bukan untuk suatu instrumen yang bodong lah, kemudian atau ditilep sama orang lain lah dan sebagainya. Perlu literasi keuangan untuk pekerja migran Indonesia yang harus intens gitu, Pak. Mbak. Oke. Nah, nanti bicara tentang perencanaan keuangannya, gimana pentingnya gitu ya seorang PMI melakukan, kita akan bahas bersama Pak Putut setelah jeda berikut ya. Dan pastinya juga Smolis kami ajak Anda untuk berkomentar ataupun sharing, karena beberapa pendengar kita juga ada di luar negeri gitu ya, yang mungkin juga merupakan salah satu PMI gitu, boleh sharing juga pengalaman Anda, silakan di 0812 11 12 959, kita jeda sesaat. Smolis, kita sambung kembali perbincangan pagi hari ini, bicara tentang memperkenalkan perencanaan keuangan untuk pekerja migran Indonesia. Karena seperti yang dikatakan Pak Teguh sebelumnya ya, bahwa kita inginkan ya para pekerja migran Indonesia ketika kembali pun mereka bisa hidup sejahtera gitu ya, tidak hanya dirinya tapi juga keluarganya. Dan bagaimana sebenarnya perencanaan keuangan yang mungkin harus diperkenalkan gitu ya, dan kenapa alasannya? Mungkin kita ke Pak Putut ya. Gimana tuh Pak Putut? Kenapa penting sekali PM ini tahu ataupun merencanakan keuangannya? Oke, makasih Pak Audrey, makasih. Pagi juga Pak Gilang Sulistianto, Mas Teguh, segala macam. Jadi kalau saya ini ngelihatnya gini, mungkin kayak katak dalam tempurung gitu ya. Terus terang saya di industri ini lumayan lama, terus saya ngalamin fenomena menarik akhir-akhir ini. Di mana terus terang di Indonesia itu banyak investor baru yang masih muda. Oke. Gitu. Nah, apa kesulitan yang saya lihat dari teman-teman istilahnya milenial, teman-teman investor baru ini, tiba-tiba ada kesadaran yang menurut saya bagus sekali, mereka peduli sekali tentang masa depan. Nah ini kelihatan dari kita, dari manajer investasi, industri juga istilahnya membantu mereka menyiapkan masa depannya. Baik itu yang simple, dari dana darurat, ya, pendidikan, pensiun, itu semuanya bisa dipersiapkan. Dan selain tujuannya ada, instrumennya, produknya juga ada. Nah, saya terus ngebayang gitu, kalau saya di sini, di Indonesia, Jakarta misalnya, mau nanya tuh gampang. Saya nggak ngebayang ini nanti Pak Gandhi nih, temennya nih ngebayang. Kita PMI di Korea. Ya. Ngomongnya aja susah sama teman lain. Nah ini mungkin saya pikir literasi itu harus sampai di sana. Karena apa? Kebutuhan dari PMI itu kan nggak cuma hari ini aja. Betul. Tapi sekarang ke depan. Yang dihadapi teman-teman PMI maupun kita di sini sebetulnya masalahnya sama. Yaitu apa? Kebutuhan masa depan yang sebaiknya kita persiapkan dari sekarang, jangan nunggu. Nah ini yang saya pikir kayak Pak Sugandi ada, mungkin kita ada, grup dari BNI juga ada di Seoul. Itu niatnya apa? Membantu teman-teman PMI itu untuk istilahnya nggak sendirian di sana. Kita ada di situ juga bisa untuk ditanya dan memberikan solusi atas kebutuhan tadi. Karena paling gampang. Ya kalau saya mikir orang kerja di luar ya, itu juga mimpi saya kayaknya gaya kerja di luar. Tapi pada akhir-akhirnya akan kembali lagi ke sini, menikmati misalnya pensiun saya. Nah ini gimana mempersiapkan dana saya? Apakah uang saya ditaruh di sana, di sini? Itu kan satu hal yang pusing gitu ya. Nah ini yang kita dari BNI itu dengan Pak Gandhi ini dengan pengalamannya segudang di industri finansial,
ini juga bisa membantu para PMI untuk tiba-tiba mencari solusi seperti itu. Dan kayak tadi Pak Teguh bilang, bahwa teman-teman PMI itu kan bisa dibilang devisa buat kita juga. Sebetulnya kan nggak melulu dia bantu kita yang ada di Indonesia, tapi pada saat yang sama juga tugas kita juga bantu teman-teman PMI untuk juga bisa merencanakan masa depan mereka dengan baik seperti itu. Itu sih. Oke, highlight-nya kita sama-sama saling bantu-membantu ya, Betul. Pak ya. Oke, mungkin kita kembali lagi ke Pak Sulis ya, karena mungkin kita ingin lebih tahu gambaran sebenarnya kondisi PMI di Korea Selatan mungkin ya. Kita tahu juga Pak Sulis tentang penempatan PMI G2G di Korea Selatan. Sebenarnya ini gimana nih menurut Pak Sulis sendiri? Oke, seperti tadi saya katakan ya, di dalam penempatan PMI di Korea Selatan ini ada beberapa sistem. Ada yang namanya G2G, government to government, P2P, private to private. Ya, private to private artinya dari perusahaan pemberi kerja langsung menghubungi dan merekrut mereka di tanah air. Dan kenapa Korea menjadi menarik buat para pekerja migran Indonesia? Karena minimum gaji di sini cukup signifikan, cukup besar ya, 5 kali lipat mungkin dibandingkan dengan minimum upah di Indonesia. Di sini rata-rata ataupun minimum upah nasional yang ditetapkan yaitu sebesar sekitar 22 juta rupiah. Ini cukup menarik untuk mereka. Tetapi satu hal yang ingin saya pesankan, ini juga banyak rekrutmen tentang pekerja migran Indonesia ini melalui calo-calo yang tidak bertanggung jawab di tanah air. Ini penting sekali, saya ingin tekankan kepada masyarakat luas, hati-hati bagi pencari kerja di luar negeri, jangan lewat calo. Langsung saja BP2MI, yaitu badan dari pemerintah yang ditunjuk oleh pemerintah, itulah yang menyalurkan. Dan mereka menjalankan itu sesuai peraturan dari Kementerian Tenaga Kerja. Ini penting karena banyak sekali laporan tentang penipuan, apalagi terakhir ini banyak dicari tenaga expert, khususnya tukang las atau welder ya. Itu dibutuhkan banyak sekali di Korea Selatan. Tahun ini saja dari atas tenaga kerja kami melaporkan ada order sekitar 5.000 tukang las ya. Cukup dengan skill daripada sertifikasi nasional saja, tetapi yang baru dipenuhi baru sampai sudah bulan Mei ini baru 200 orang saja. Masih jauh, masih banyak yang ingin mendapatkan tenaga kerja tukang las di sini. Mari kita sosialisasikan dan jangan lewat pihak ketiga ataupun calo-calo. Mereka yang bekerja di sini rata-rata ada di usia 20 sampai 25 tahun ya. Nah, itu kira-kira kalau menjawab pertanyaan dari Mbak Audrey tentang G2G. Dari total yang ada di sini ada hampir 38.000 pekerja migran Indonesia, mayoritas adalah dari penempatan sektor manufaktur. Itu sekitar 85% lebih ya. Nah, ini yang kita terus tingkatkan untuk yang skill dan semi skill daripada hanya yang sekedar pekerja pabrik atau perikanan saja. Demikian Mbak Audrey. Oke, dengan melihat banyaknya hampir sekitar 38.000 ya pekerja, benar-benar memang rasanya kita harus terus sosialisasikan untuk pengelolaan ataupun perencanaan keuangan. Mungkin kita langsung ke Pak Putut, kalau melihat kondisi tadi ya Pak Putut ya, sebenarnya instrumen apa yang menurut Pak Putut nih cocok nih untuk digunakan oleh para PMI? Oke, jadi gini mungkin saya minta tolong Pak Sulis nih karena Pak Sulis nih istilahnya yang setiap hari kenal dekat dengan PMI. Kebutuhannya apa? Sebetulnya secara produk hampir sama dengan di sini. Ya. Jadi kayak tadi saya bilang kalau kita dudukin ke saya jadi PMI tadi ya salah satunya iming-imingnya istilahnya gajinya bisa 4 kali lipat dan kebanyakan mungkin bisa hidup dapat untuk hidup di sana, sisanya dikembaliin semua ke keluarga segala macam. Nah ini mungkin
edukasi dulu, kita kasih tahu bahwa pemahaman nggak cuma hidup hari ini, tapi besok juga ada. Nah ini yang mungkin disiapin dari dana darurat, terus kemudian pendidikan anak, baru pensiun. Nah nanti kalau tujuan-tujuan investasi ini edukasinya sudah mulai sampai ke teman-teman PMI, produk-produknya itu nanti akan menyesuaikan akan tujuan investasinya tadi. Misal, kalau misalnya kita mau pensiun sih, atau misalnya nanti untuk hari tua kita, itu kalau menurut saya akan bijaksana kalau kita juga menempatkan ke instrumen investasi istilahnya yang secara jangka panjang bisa ngasih penghasilan return yang lebih tinggi atau penghasilan yang lebih tinggi daripada katakanlah taruh di bawah bantal. Kekumpul sama, tapi kalau di bawah bantal itu istilahnya kemakan sama inflasi. Nah ini ada instrumen lain misalnya ada reksadana saham, kemudian obligasi, itu juga bisa dipakai sebagai salah satu alternatif. Nah, selain itu juga sebetulnya ada juga misalnya untuk kebutuhan jangka pendek. Nah, ini yang mungkin nanti ke instrumen-instrumen yang gampang, yang istilahnya aman, seperti misalnya time deposit, kemudian juga reksadana pasar uang, itu bisa dijadikan pilihan seperti itu. Dan saya jujurnya agak malu nih sama Pak Sulis, karena pengalamannya Pak Sulis sebelum jadi dubes juga sebetulnya saya juga tahu nih sempat ada di asuransi segala macam. Dan ini saya pikir kebutuhan semua orang, intinya bahwa kebutuhan masa depan satu, untuk mencapai masa depan nggak boleh enggak, harus ada proteksi. Intinya seperti itu. Jadi kalau saya ngebayang saya jadi PMI itu paling nggak kan saya harus bisa tidur tenang kalau apa? Tujuan investasi saya sudah direncanain dan adanya satu proteksi sepanjang saya mencapai tujuan tadi. Nah, instrumennya apa? Nah, ini tugas kami sama Pak Teguh sama Pak Sulis ini nanti istilahnya mengedukasi bahwa instrumennya ada loh. Apalagi sekarang, jujur saya ini juga pertama kali bisa ngobrol satu hari Jakarta, Seoul langsung. Ini saya pikir ini satu terobosan teman-teman di PMI juga bisa. Investasi nggak melulu hanya di sana loh. Saya ngebayang teman-teman PMI hanya bergaul di PMI, hanya di Seoul aja. Enggak loh, kita bisa bantu dari sini. Nah ini saya harap hubungan yang seperti ini kita bisa berkembang lebih jauh, bahwa sebetulnya nanti kita bisa bantu. Jujur, saya BNI AM pengen gitu bisa bantu teman-teman PMI kalau misalnya ada kesulitan mengenai perencanaan masa tuanya, itu bagaimana, instrumen apa gitu, itu mungkin yang bisa. Tapi saya pikir ini satu jembatan awal dengan Pak Sulis ini supaya ke depan kerjasama ini juga bisa langsung ke bawah, di mana nanti kami di sini akan mengedukasi teman-teman semua, memberi solusi atas problem atau masalah yang dialami oleh para PMI seperti itu. Itu sih, Bu. Oke. Ya maaf Mbak Audrey, saya tambahkan sedikit penjelasan dari Pak Putut ini. Ini ditunggu nih. Pak Putut, ini bukan awal, tetapi kami sudah melaksanakan bersama dengan BNI AM. Kami sudah melakukan beberapa literasi ya, pendidikan, penjelasan kepada PMI, baik itu melalui online maupun offline. Betul. Bahkan kepedulian BNI AM ini memberikan beasiswa kepada para PMI yang memang punya niat baik untuk menyiapkan masa depannya, ya, pengelolaan uang maupun untuk persiapan dirinya, dengan memberikan beasiswa agar bisa sekolah dan lain sebagainya. Ini sebuah program yang saya apresiasi sekali. Kami dari fungsi Protkon ya, protokol dan konsuler yang selalu berhubungan langsung, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya, Pak. PMI juga gembira, hebat, ya, dia senang bisa sekolah. Bahkan beberapa contoh di sini, Pak, yang sekolah itu bisa sampai ke level S2. Ya, salah satunya sekarang kita terima bekerja di sini menjadi salah satu asisten saya, ya. Itu bahkan menjalani sampai S2. Dan menikah dengan orang Korea karena dia gagah kan gitu, bukan sebagai pekerja migran di manufaktur saja dulunya awalnya, tapi selesai dapat sertifikat kuliah di sini. Banyak universitas terbuka misalnya, kemudian cyber university baik dari tanah air maupun dari sini, itu membuat mereka lebih pede. Mereka pulang juga dengan gagah karena bawa titel dan juga bawa uang, Pak. Karena kalau mengirit-irit, Pak, dengan gaji mereka yang cukup tinggi tadi ditambah overtime di sini per jamnya juga sekitar 100.000 rupiah lebih ya per jam.
Itu kalau dia bisa tabung, mereka setahun atau selama masa dia kerja 4 tahun ya, dalam kontrak 4 tahun lebih itu, bisa mengantongi uang 500 juta sampai 1 miliar, Pak. Ini bukan sedikit ya, artinya jangan sampai tertipu seperti tadi Pak Putut bilang. Nah inilah tugas kami dari Protkon, terus memberikan pencerahan dan juga training. Nanti saya akan jelaskan waktu berikutnya tentang kampung Korea misalnya ya. Kami mantap pulang, kampung itu singkatan kami mantap pulang dari Korea. Nah, dengan siap, dengan tadi sudah keuangannya dan sudah punya produk-produk BNI Asset Management, sekaligus akan berusaha nanti mandiri sebagai entrepreneur di tanah air. Kira-kira maaf tadi saya tambahkan sedikit supaya lebih lengkap. Suun Pak, ini malu ini jadinya. Tapi itu tadi Pak, memang itu tadi Pak, kerjasamanya itu penting Pak, edukasi, literasi. Karena saya pikir saya pribadi ataupun BNI AM ngelihatnya panjangnya Pak. Jadi nggak perlu kita cuma bisnisnya Pak, orangnya yang kita bantu Pak. Nanti dia bantu kita semua kok. Nah itu aja Pak, jadi lebih dari arah sana. Makanya ada keluar ide beasiswa segala macam itu semata dari situ. Karena sebetulnya kita ingin memberikan solusi bagi teman-teman semua. Solusi untuk bersama ya. Nanti kita akan sambung kembali ya Pak Putut, Pak Sulis dan juga Pak Teguh. Banyak juga mungkin respons listeners nanti kita akan bacakan. Kita akan lanjutkan juga tadi menarik Kampung Korea. Apa itu? Nanti kita akan bahas setelah jeda saat. Tetaplah bersama kami dalam Smart Financial Wisdom. Listeners masih dalam topik mengenalkan perencanaan keuangan untuk pekerja migran Indonesia ya, yang kita tahu ada sekitar 38.000 sekian ya PMI yang ada di Korea Selatan yang pastinya ini perlu terus diedukasi akan literasi perencanaan keuangan. Dan tadi yang menarik juga di poin sebelumnya disampaikan oleh Pak Sulis ya, bahwa ternyata mereka tidak hanya fokus bekerja, tapi juga semangat untuk belajar itu benar-benar tinggi, begitu juga didukung oleh teman-teman dari BNI AM, begitu ya, Pak Sulis ya. Iya benar sekali. Gambaran sebenarnya mereka concern-nya gitu untuk menimba ilmu di skill apa nih, Pak Sulis, kebanyakan dari PMI-PMI yang ada di sana? Ya, inilah saya bilang banyak faktor ya, terutama untuk menyiapkan. Tadi kan tujuan utamanya menyiapkan kalau dia sudah tidak lagi bekerja di sini. Jadi pada saat dia sudah pulang kampung, karena mereka hanya diberi tenggang waktunya, satu periode itu 4 tahun 10 bulan. Dan bisa diperpanjang 2 periode. Jadi periode kedua. Itu maksimal batas waktu PMI bekerja di Korea Selatan ini. Nah, tadi selain literasi keuangan yang selalu kita lakukan, baik offline maupun online bersama dengan BNI Asset Management, kita juga melakukan pelatihan-pelatihan untuk entrepreneurship, ya, untuk pada saat nanti pulang. Yang tadi saya katakan istilahnya pulang kampung tadi, itu sebenarnya singkatan ya, Kampung Korea sebenarnya singkatan dari kami mantap pulang kampung itu kan, dari Korea. Itu ada beberapa sektor seperti mengajarkan menanam tanaman hidroponik, kemudian tanaman hias yang nantinya bisa jadi bekal mereka, atau potret memotret atau fotografi ya, lalu barista, kemudian usaha membuka restoran misalnya, katakanlah makanan tertentu dari Korea atau dari Jepang, sushi atau tteokbokki misalnya kan, kemudian juga pembuatan bakery. Nah ini semua kita bekerja sama dengan pihak ketiga yang mempunyai expert dalam hal itu. Bahkan di beberapa tempat ya, di pemerintah daerahnya mendukung, ya, Pemdanya menyediakan tempat untuk praktek tanam menanam misalnya. Nah, maka sebagian besar dari lulusan dari kampung Korea tadi yang paling banyak adalah untuk bidang pertanian dan perkebunan serta kuliner, ya. Nah, bahkan ada yang sukses story tentu saja datang dari mereka pulang ke kampungnya, ya, ada satu orang tuh di daerah
Lampung itu bahkan dia sudah bisa mengembangkan buka toko ya, kerjasama dengan merek-merek tertentu, toko kebutuhan sehari-hari, dan bukan hanya satu tapi 2, 3 bahkan 4 toko gitu. Nah ini kan sebuah persiapan yang dia akhirnya bisa menjadi mandiri. Dan mereka juga tadinya pada saat pengelolaan sebelum pulang uangnya sudah ditempatkan di dalam trading saham, di dalam penempatan produk-produk keuangan yang lain, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Ini adalah buah daripada training-training dilakukan oleh BNI Asset Management di sini. Dan kami harapkan Pak Putut itu terus bisa dilakukan programnya, dan kami sangat menanti program-program berikutnya, termasuk tadi beasiswa untuk orang ini bisa sekolah. Ini penting sekali, saya kira. Terima kasih. Oke, tidak hanya menjadi pahlawan devisa, tapi juga justru bisa membuka lapangan pekerjaan ketika sudah kampung dari Korea tadi ya, Pak Sulis ya. Ini harus terus diedukasi. Begitu BNI AM juga menjadi sarana dan wadah ya, Pak Putut ya, untuk siap bantu. Edukasi dan pastinya menginspirasi mereka agar kembali ke kampung halaman dengan membawa sebuah ilmu. Mungkin boleh di-share lagi Pak Putut apa yang dilakukan atau mungkin planning ke depan kalau melihat situasinya seperti ini bagaimana? Ini kalau saya istilahnya kalau planning susah saya ngalir aja gitu. Nanti tunggu sama Pak Sulis, tapi artinya gini, kita akan terus komunikasi. Ini contoh pertama itu dengan Pak Sulis 1. Nggak berhenti di sini Pak Sulis, harapannya nanti teman-teman dari BNI AM juga akan terus Pak, baik itu nanti sisi edukasi juga literasi terus gitu ya. Penyediaan produk juga kita akan sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman di sana. Itu yang pertama. Mungkin juga ke tempat-tempat lain, itu juga pasti ke daerah lain juga pasti sama. Tapi intinya mungkin kita coba dulu ini test the water ini dengan Pak Sulis. Nah, otomatis dari situ harapan kita juga kayak tadi Pak Sulis sudah sempat mention gitu kan, bahwa sekarang ke depan ini gimana nih, tadi Pak Sulis sudah secara fisik, secara kerjanya kelihatan gitu bahwa kerja iya di sana, habis itu disiapin kalau pulang ngapain. Nah ini yang saya mungkin sisi bantunya itu adalah nyiapin teman-teman atau para PMI itu istilahnya nggak usah pusing uangnya dikemanain. Betul. Istilahnya kalau saya ke teman-teman di kantor itu kan motonya saya cuma satu, jangan biarkan uang kita itu nggak keringetan. Uang itu harus keringetan gitu, jangan kita yang keringetan nyari uang gitu loh, uang yang harus keringetan buat kita. Nah ini mungkin konsep ini yang nanti pelan-pelan akan ditularkan ke teman-teman di sana, bahwa iya kita harus nyari uang, tapi juga uang juga bekerja buat kita. Nah ini kita BNI AM nanti juga dengan Pak Sulis itu juga edukasi deket ke teman-teman di para PMI untuk mencari tahu apa masalahnya, solusinya seperti apa. Karena secara produk hal itu dimungkinkan kita bisa bantu seperti itu. Nah, on top of that, memang kita juga ada dari sisi governance-nya, sisi baliknya lagi ke society dari satu perusahaan, itu adalah tadi bentuknya seperti beasiswa. Karena kalau menurut saya, jangan korporasi itu terlampau korporasi gitu, harus ada orangnya, harus ada hatinya. Nah ini yang saya pikir secara grup itu juga kepedulian kami itu juga harus membantu, karena pada akhirnya kalau menurut saya kayak kita sendiri, kita berbuat baik, hadiahnya akan kembali lagi ke kita seperti itu sih. Yes. Oke, mungkin sedikit sebelum break Pak Putut, mungkin ada teman-teman yang juga adalah PMI atau mungkin keluarganya PMI dan berpikir juga ya masa depannya ini sepertinya harus dipersiapkan. Idealnya mungkin kalau memulai sekarang gitu, berapa nih persentase untuk diinvestasikan dan penghasilan bulanannya? Saya mungkin gara-gara orang matematik susah ya. Kalau saya ngebayangin bahwa nyisihin untuk masa depan harus. Tapi kalau semuanya untuk masa depan, saya nggak makan. Ya, betul. Itu saya tiba-tiba karena matematik tuh punya kepikiran yang gampang-gampang aja, misalnya 532 deh, supaya jumlahnya 10 gitu ya. 532 apa? 20 buat masa depan. 30 untuk kebutuhan-kebutuhan mendadak, karena saya tadi dengar dari Pak Sulis segala macam, itu usia produktif di mana pada saat yang sama juga masih perlu ada kebutuhan bantuan dari pihak lain, misalnya nyicil rumah, nyicil mobil, 30% tuh untuk yang kayak gitu-gitu, untuk biaya hidup. Nah, 50-nya baru bisa di-spend seperti itu. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi dari 100 yang kita punya, 50 untuk hari-hari,
30 untuk kebutuhan kita sekarang yang nggak bisa dibiayain sekarang tapi perlu dana pihak orang lain seperti pinjaman segala macam, sisain 30, sisanya 20 kita siapin untuk tadi masa depan, untuk dana darurat. Dan itu harus dilakukan pada saat kita terima uang. Jangan pesannya apa? Nanti nunggu sisa. Ya Betul. karena saya sharing pengalaman saya seumur saya, kalau yang namanya dikasih uang 100, niatnya nyimpen, niatnya invest, nunggu nanti, nggak pernah ada sisa. Karena berapapun dikasih pasti habis. Iya. Jadi kuncinya adalah begitu saya dapat uang, langsung sisihin. Nah, itu tadi, posnya kemana? Posnya 20% untuk jangka panjang, 30% untuk yang kebutuhan menengah, kemudian yang perlu sehari-hari itu baru 50%-nya. Emang agak susah, tapi buat teman-teman di milenial itu kan sekarang udah ada konsep yang namanya frugal living gitu ya. Betul. Artinya hidup yang seperlunya. Nah ini yang saya pikir akan bantu teman-teman semua ke depannya nanti. Dan sangat sayang kalau kita frugal tapi juga nggak pandai menempatkan uang itu ke instrumen yang tepat gitu. Karena dia kalau didiemin kayak saya cerita tadi hanya di bawah bantal, itu istilahnya uang kekumpul tapi secara daya beli itu berkurang. Nah ini yang saya pikir sayang kalau saya lihat seperti itu. Nah makanya tugas kita untuk memberitahu bahwa sebetulnya jangan dibiarin itu, uang tuh nggak keringetan, harus keringetan seperti itu. Taruhlah ke instrumen lain seperti reksadana, obligasi, pasar modal yang secara jangka panjang bisa memberikan tingkat pengembalian yang menarik seperti itu. Mumpung relevan dengan penjelasan Pak Putut, boleh saya tambah ya Pak Putut ya? Monggo Pak. Karena waktunya mepet, saya suka nyela-nyela begini, karena ini saya mumpung keingat. Saya ingin pesan saja, karena banyak atraksi itu apa ya namanya, gangguan atau godaan dari lembaga-lembaga yang tidak terdaftar secara resmi di Indonesia ini, ya, di tanah air. Ya, adanya koperasi, ya, mohon maaf saya nyebut koperasi karena memang belakangan banyak terjadi penipuan-penipuan yang investasi bodong, ya, atau mungkin lembaga keuangan lain yang tidak jelas tidak ada dalam pengawasan pemerintah Indonesia dengan benar. Maka dari itu saya sarankan datanglah kepada lembaga-lembaga yang memang resmi. Ya, seperti BNI Asset Management ini adalah jelas-jelas ini adalah anak perusahaan dari Bank Negara Indonesia yang punya operasional di seluruh dunia termasuk di Korea ini. Jadi datanglah satu lembaga yang tepat. Jangan mentang-mentang diiming-imingi bunga tinggi, return yang tinggi, akhirnya uangnya hilang semuanya. Sia-sia sekian puluh tahun bekerja, uangnya semuanya hilang. Ini yang sering terjadi, kami prihatin, saya dengar juga banyak keluhan yang akhirnya mereka menderita. Nah, kemudian tentang produk, tadi udah jelas dijelaskan oleh Pak Putut, ada satu yang ingin saya pesankan, agar semua pekerja migran ini tentunya memiliki keluarga, mempunyai anak. Pikirkanlah pendidikan anak di kemudian hari. Pada saat orang tua mungkin sudah tidak mampu bekerja dengan baik, tidak produktif lagi, tapi anaknya tetap bisa sekolah dengan baik. Ya, karena ada beberapa keluarga yang tentunya usia orang tuanya mungkin menikahnya terlambat atau apa, kemudian pada saat waktu tertentu anaknya sedang butuh biaya, dia sudah tidak mampu bekerja. Ada beberapa produk, saya yakin ya, maaf tidak mengajari Pak Putut, tapi itu produk-produk dari BNI Asset Management saya yakin ada yang mempersiapkan pendidikan anak misalnya. Ya. Jadi saya kira itu pesan menurut saya ini penting, di mana pengetahuan saya sedikit pengetahuan saya tentang produk-produk di asset management ini bisa berbagi kepada teman-teman. Ya, anak dipikirkan ya untuk pendidikan. Ya, itu ada produknya di asset management dan datanglah kepada lembaga yang kredibel, yang diakui oleh pemerintah, diawasi oleh pemerintah, jangan yang bodong-bodong itu, bahaya itu. Ya, terima kasih.
Oke, literasinya nanti kita akan pertajam karena ada pertanyaan juga. Literasi seperti apa yang harus disampaikan kepada PMI dengan latar belakang mereka yang beragam ya? Mungkin dari pendidikan, dari lingkungan, dari masa kecilnya. Setelah ini ya, Pak Sulis, Pak Putut, dan juga Pak Teguh, kita jeda saat tetaplah bersama kami. Baik, semua listeners, kita akan masuk ke sesi terakhir, di mana sesi ini kita membaca sedikit pertanyaan ya, yang juga cukup menarik tadi disampaikan oleh Pak Hari di Jogja. Melihat latar belakang yang pastinya sangat beragam dari PMI sendiri, sebenarnya kebutuhan literasi keuangan yang seperti apa nih yang efektif dan juga mungkin, harus terus digerakkan? Mungkin Pak Sulis melihat situasi dan kondisi sekarang, seperti apa Pak? Edukasi seperti apa yang harus terus, disuarakan? Ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, edukasinya yaitu tentang literasi keuangan itu penting sekali. Kemudian tentang menghindari investasi bodong, ya. Kemudian produk-produknya, yang produk jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, yang bisa dimanfaatkan, ya. Karena beberapa PMI itu kadang juga butuh modal kerja sewaktu-waktu. Tentu itu tidak bisa menggunakan produk yang jangka panjang, harus yang jangka pendek, misalnya mudah segera bisa dicairkan uangnya, ya. Tetapi kalau dia yang tadi dikatakan oleh Pak Putut, uang itu jangan harus berkeringat, itu artinya secara harafiah misalnya jangan ditaruh di bawah bantal. Itu artinya uang itu jangan sampai tidur. Uang itu harus bekerja menghasilkan untuk kita. Nah, itu caranya yang dengan tadi mengetahui secara persis apa sih produk-produk jangka pendek, menengah, dan panjang untuk kebutuhan dia. Itu sesuai dengan orang PMI tersebut. Tidak bisa merata sama. Karena ada orang yang planning seperti tadi saya katakan, seorang PMI kita yang dari Lampung, dia ingin berusaha untuk nanti uangnya kalau sudah terkumpul akan buka toko franchise, akan buka restoran. Dia tentu pada saat pulang perlu uangnya langsung dicairkan. Tapi sebelum pulang, ditaruh dulu mungkin di dalam produk-produk yang jangka menengah misalnya, ya, atau pendek, ya. Nah, hal ini tentu saja bisa tahu kalau para PMI ini datang kepada perusahaan-perusahaan yang tepat seperti BNI Asset Management untuk bertanya, Pak, saya punya planning begini, Pak, boleh nggak saya dapat informasi tentang kalau saya mau melakukan ini, kan gitu kira-kira. Ya Pak, betul kan? Oke. Mohon izin Pak, betul. Ya sedikit tambahin tadi, udah malu nih saya, harusnya belajar dari Bapak ini. Karena kalau saya ngelihat ya itu tadi, jadi literasinya mungkin kalau saya caranya tuh bukan ngasih tahu produk, Oke. tapi mungkin justru dari apa masalahnya. Ya. Masalahnya kayak tadi saya bilang, saya belajar di sini. Masalahnya apa? Mungkin teman-teman PMI belum sadar. Nah, ini kita sadarin bahwa hidup, ya ini konsep milenial itu kan istilahnya YOLO gitu ya. Semua kalau ada habisin sekarang, jangan. Gitu ya, ini karena mungkin umur saya juga gitu. Jadi kayak istilahnya dulu ada konsep semut gitu ya, berakit-rakit bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Konsep itu harus kita pakai gitu. Nah, ini yang saya pikir pertama kali ya kita harus bangun kesadaran para PMI itu bahwa pentingnya merencanakan keuangan. Yes. Nggak bisa gebiah uyah semua sama. Nanti kita dari BNI bisa membantu teman-teman PMI untuk nanti nentuin tadi kayak Pak Sulis cerita bahwa untuk tadi katakanlah hanya tinggalnya kontraknya 4 tahun, itu nggak boleh. Istilahnya dikasih misalnya ke saham. Ya, itu kan pasti deg-degan terus gitu ya. Nah, ini yang mungkin kita dari BNI bisa ngobrol tadi. Jadi pertama dibangkitkan kesadarannya, kebutuhannya apa, kita sesuaikan kebutuhannya dengan produk. Karena masing-masing kebutuhan dan produk itu akan punya karakteristik yang sendiri-sendiri seperti itu. Nah, ini makanya perlu komunikasi. Tapi awalnya kesadaran itu harus ada. Kesadaran ada, tahu produknya, tahu pula resikonya. Nah, ini baru kita ini lagi, dan kayak tadi Pak Tulis senang banget saya cerita, dan ini juga berlaku kita di sini. Itu kadang-kadang sifat manusia itu serakah. Betul. Serakah dalam nyarinya tuh pengennya tuh semuanya tuh cepet, semua langsung pengen kaya. Di investasi kalau boleh saya share itu adalah ada rumus yang namanya apa? High risk, high return itu high risk loh. Apapun yang returnnya tinggi, itu pasti mempunyai resiko yang tinggi juga. Nah, ini yang mungkin harus
sadarkan lagi ke situ. Nah ini tadi kayak Pak Sulis cerita, saya juga terus terang sama. Itu istilahnya kenapa di BNI AM, kenapa di grupnya BNI, istilahnya apa? Saya lahir BNI udah ada. Betul. Saya meninggal BNI sudah pasti masih tetap ada. Jadi kalau saya mau taruh uang masa depan saya, harus ke institusi yang punya track record jangka panjang di bidang itu. Jangan hanya tertarik returnnya tinggi, nggak tahu siapa, abal-abal, akhirnya jeblos, ketipu seperti itu. Nah ini nih, kesadaran-kesadaran seperti ini nih yang mungkin tahap awal tadi itu, menyadarkan akan kebutuhan, mengetahui jenisnya, gimana belajar supaya tidak belajar kesalahan orang-orang yang sudah dulu jeblos seperti itu. Nah saya di sini mungkin karena udah lama di sini, industri, tahu gitu istilahnya, suka dipukulin sama market lah istilahnya. Jadi tahu gitu loh, oh ini kalau returnnya tinggi ada risiko loh, oh ngasih yang untuk pendek yang ini aja loh, nggak boleh serakah kayak gitu. Dan ini mungkin saya dan Pak Teguh tugasnya di situ. Oke. Pak Teguh mungkin sedikit, Pak Teguh sebelum kita tutup. Ya, apresiasi buat besar Republik Indonesia di banyak negara. Tadi di Korea Selatan, Pak Dubes, Pak Sulis menjelaskan banyak program yang untuk pembinaan pekerja migran Indonesia gitu kan. Saya pernah diundang di Hong Kong, saya pernah diundang di Madinah, di Jeddah. Itu semuanya difasilitasi oleh duta besar dan konjen gitu kan. Nah ini luar biasa. Dan ini juga bekerja sama dengan stakeholdersnya. Seperti tadi Pak Putut, lembaga-lembaga keuangan lainnya. Yang kadang-kadang suka gini juga Mbak Audrey. Kadang-kadang ada masyarakat kita di luar itu reluctant begitu ada perusahaan keuangan datang gitu, ini mau jualan doang. Kadang-kadang butuh pihak-pihak independen, bener nggak Pak Putut ya? Yang akhirnya kita jelasin pentingnya pengelolaan keuangan, pentingnya kesadaran keuangan. Dulu mau transfer aja harus lewat orang-orang tertentu yang terbentuklah semacam mafia di antara para pekerja migran Indonesia, bener nggak Pak Sulis ya? Nah ini sekarang sih dengan transaksi yang semuanya sudah online, semuanya sudah berbasis sama digital, hal itu bisa diminimalisir sehingga tinggal mau apa enggak, sadar apa enggak, kemudian mau apa enggak untuk meningkatkan literasi keuangan, sehingga kita terus bersemangat untuk meningkatkan literasi keuangan, termasuk juga kepada pekerja migran Indonesia dimanapun berada. Oke, yang pasti kerjasama ini adalah menjadi kunci ya untuk para pekerja migran Indonesia bisa kembali ke Indonesia dengan sejahtera dan juga pastinya bisa punyalah sesuatu yang dibawa dari sana. Dan kita ucapkan terima kasih untuk Pak Sulis sudah menyempatkan waktunya selaku Dubes Republik Indonesia. Terima kasih Pak Sulis. Begitu juga Pak Putut, terima kasih. Pak Teguh juga terima kasih atas insight-nya pagi hari ini dan juga semua listeners terima kasih sudah mengikuti Smart Financial Wisdom hari ini mengenalkan perencanaan keuangan untuk pekerja migran Indonesia. Semoga acara ini bermanfaat dan bisa Anda share kepada keluarga ataupun kerabat Anda. Dan sampai jumpa dalam pembahasan berikutnya. Jangan lupa untuk follow Instagram @BNI Asset Management untuk menyaksikan cuplikan acara hari ini. Dan juga kami pamit semua listeners, saya Audrey Juwana. Saya Muhammad Teguh. Saya Putut. Dan saya Gandhi Sulistianto. Kami pamit semua listeners. Smart Financial Wisdom. Smart way to happiness. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan Pak Sulis, waktunya luar biasa. Terima kasih Pak Sulis. Terima kasih Sama-sama. Salam juga dari Pak Doni, Pak Sulis. Maaf waktu itu nggak sempat datang soan. Sun. Iya, Sudah dibantu. Kalau teman-teman sudah kok Pak waktu itu datang dengan baik. Sun sudah dibantu waktu itu. Dan saya keliling terus sama BNI. Siap Pak, kalau memang nanti itu ada lagi Pak acara more than happy Pak untuk bantu Pak. Tapi sementara dari jauh dulu, nanti kalau mau perlu ke sana siap. Siap Pak Putut, terima kasih. Siap. Selamat pagi. Terima kasih Pak Putut, Pak Teguh. Audi, makasih. Makasih Pak Teguh. Selamat pagi. Pagi. Izin live. Bye. Ya, silakan.